Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wiwi Tribegati Soab dengan NIM 19651092 dari kelas 7D Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian yang terdapat dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Di pembahasan pertama ada siklus dari perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Di perencanaan ada apa saja, yaitu rencana strategis, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, rencana jangka pendek, anggaran, dan juga respon. Di pengendalian ada pengawasan aktivitas sosial, perbandingan aktivitas aktual dengan yang telah direncanakan, ada penyelidikan, dan juga ada tindak korektif. Di dalam siklus pengendalian ada penyelidikan yang bisa terhubung langsung ke respon, lalu kembali ke siklus pertama perencanaan, yaitu rencana strategis. Pembahasan kedua yaitu kelebihan yang didapat dari anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, dan yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kerja. Ada komponen utama anggaran induk. Yang pertama, anggaran operasional, aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan penganggaran dan persediaan barang jadi. Kedua, ada anggaran keuangan, memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar, serta posisi keuangan secara keseluruhan. Di slide ini saya akan membahas 8 anggaran operasional yang terdiri dari perkiraan laporan laba rugi serta laporan pendukung dan sebagainya. Yang pertama, anggaran penjualan, kedua, anggaran produksi, ketiga, anggaran bahan baku langsung, keempat, anggaran tenaga kerja langsung, kelima, anggaran overhead, keenam, anggaran beban penjualan dan administrasi, ketujuh, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan yang terakhir, anggaran harga pokok penjualan. Lalu ada pembuat anggaran keuangan. Ada 3 anggaran, yaitu anggaran kas, anggaran neraca, dan juga anggaran pengeluaran modal. Penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Ada 2, yaitu anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis ini tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Lalu anggaran fleksibel, anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Dimensi perilaku dari penganggaran. Yang pertama, perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Kedua, perilaku disfungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Ada umpan balik terhadap kinerja secara berskala. Dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu menjadikan mereka mengetahui keberhasilannya upaya yang telah dilakukan, dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Lalu ada insentif moneter dan non-moneter. Insentif ini dapat bersifat negatif maupun positif. Insentif negatif menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan hadiah. Di slide terakhir ada penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif ini memiliki 3 masalah, yaitu penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kedua, memasukkan slack dalam anggaran atau mengamankan anggaran. Dan ketiga, partisipasi semu. Jenis-jenis anggaran lainnya. Anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang. Pada perusahaan jasa untuk mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Dapat diidentifikasikan setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang, jadi maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Lalu penganggaran dasar nol. Penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan dipertimbangkan atas dasar kebutuhan bagi organisasi.
Itu tadi pembahasan materi dari saya tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.